Beranjak kepada acara selanjutnya ialah sambutan dari guru kita bersama kepada Ustaz Ridwan SPD MSI. Dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad. Kami mewakili segenap para asatidz dan ustadzah beserta para santri maupun santriwati mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum biharami hadal ma'had. Welcome kepada Kang Maman dan tim. Selamat datang di Pondok Pesantren Tarbiyatul Huda. Kehormatan yang luar biasa bisa didatangi oleh beliau. Mungkin kalau adik-adik santri yang belum familiar nanti bisa lihat di ILK Indonesia Lawak Club Trans 7. Wah, belum sampai kepada tontonan itu seperti itu. Kami ucapkan terima kasih juga yang tak terhingga atas kehadirannya di Pondok Pesantren Tarbiyatul Huda. Semoga ini menjadi barokah bagi kami Pondok Pesantren Tarbiyatul Huda. Kami berharap dari kegiatan ngaji literasi ini ya, anak-anak santri bisa termotivasi untuk bisa menjadi penulis, termotivasi untuk terus bisa membaca dan membuka wawasan serta pengetahuan baik lokal maupun internasional. Nah, ini kalau mau bikin novel nanti kayaknya mau dikupas nih di sini nih. Jadi ada santri-santri yang sebetulnya punya bakat menulis, tapi mereka kadang tidak tahu bagaimana struktur yang betulnya itu bagaimana, seperti apa. Saya kira dari sekian santri, 1.800-an santri itu pasti ada yang punya bakat, dan mudah-mudahan hari ini bisa terinspirasi, bisa termotivasi, sehingga kader-kader penulis di masa depannya juga makin banyak lagi, dan kami harapkan sebagiannya itu lahir dari Tarbiyatul Huda. Termasuk saya bertemu dengan beliau pertama kali justru malah di bioskop. Di bioskop XX apa? Cinepolis itu. SX1 nanti Cinepolis bukan perhatian, bukan di Cinepolis di Kebun Raya di Pomong. Beliau hadir pada saat itu dan saya sendiri akhirnya termotivasi dari apa yang beliau sampaikan, sehingga di meja kerja saya sekarang juga ada salah satu buku beliau. Aku menulis, begitu. Aku menulis maka aku ada, saya lupa judulnya. Tapi beberapa hari kebelakangan, kira-kira 8 hari itu saya habiskan isi bukunya. Alhamdulillah, mudah-mudahan juga makin senang lagi menulis. Dulu menulis juga karena dipaksa oleh kegiatan kampus dari tesis. Tapi pada kesempatan ini sekalipun saya tidak bisa, mudah-mudahan para santri nanti ada yang bisa menjadi penulis di masa-masa yang akan datang. Sekali lagi terima kasih dan selamat datang di Tarbiyatul Huda. Kami mohon maaf jika penerimaan kami kurang berkenan, juga keadaan yang kurang bisa nyaman di kamar maupun partai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada guru kita bersama yang telah menyampaikan sambutannya. Beranjak kepada acara selanjutnya ialah acara puncak, acara yang kita tunggu-tunggu, ialah penyampaian seminar dari Kang Maman Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan
singkat beliau. Kang Maman Suherman lahir 10 November 1965. Beliau adalah penulis berkebangsaan Indonesia, alumni jurusan Ilmu Kriminologi Universitas Indonesia. Kang Maman pernah menjadi jurnalis pada tahun 1998 sebagai reporter dan sempat menjabat sebagai pemimpin redaksi di kelompok Kompas Gramedia. Namun kemudian berhenti pada tahun 2003. Sebelumnya beliau adalah pemilik dan produser pelaksana dari Rumah Produksi dan Biro Iklan Apicom Production sebelum ia berhenti pada tahun 2011. Sekarang ini ia mengabdikan dirinya ke dalam tulisan. Karya-karya beliau sangat banyak dalam penulisan. Di antaranya ada buku yang berjudul Matahari, Kisah Gelap Dunia Selip, Potret Para Pesohor, Novel yang Cakep, Virus Akal Bulus, Novel yang Cakep 2, dan 99 Mutiara Hijaber, dan banyak yang lainnya juga. Dan ia juga dikenal sebagai noveler dalam acara Indonesia Lawak Club Trans 7. Dan beliau terkenal dengan kata-kata bijaknya Kang Maman Suherman. Di antaranya, ada yang melesat setiap kali pagi menghilang, bukan butir embun yang menggumpal di lengkung dedaunan, melainkan wajahmu yang selalu hadir di mimpi. Satu lagi, bukankah kesempurnaan rasa kopi itu dari rasa pahitnya? Dan sebagaimana sang kopi yang pahit berwarna hitam itu membawa pesan bahwa hitam pun bisa menjadi sahabat sejati, teman dalam menggarungi pahitnya kehidupan, nikmatnya rasa, indahnya keberagaman, selamat menyusuri pahit dan manisnya kehidupan. Yang terakhir adalah mantan itu guru yang mengajarkan indahnya terluka, yang mengubah pengompong menjadi kupu-kupu. Semakin penasaran, marilah kita berikan kesempatan kepada beliau untuk menyampaikan arahan. Dengan segala hormat, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pesantren boleh baca buku puisi tentang perempuan. Itu nanti puisi saya diam-diam dibaca sama beliau. Itu tentang perempuan, jika itulah namamu, itu cara merayu perempuan. Luar biasa ya. Baca bukunya tentang cara merayu perempuan. Yang dimana ya seperti itu. Saya kalau googling nama Tarbiyatul Huda, itu yang muncul langsung pesantren Tarbiyatul Huda di Ciretet ini. Itu artinya betapa terkenalnya Tarbiyatul Huda itu. Kalau nggak percaya, googling Tarbiyatul Huda, yang langsung keluar wajahnya dua orang, Ustadz Ridwan Syah sama pemilik RRC, pemilik RJTI, Haritanu Sudibyo, yang pernah meluncurkan Yayasan Peduli Pesantren dan dihitung oleh Tarbiyatul Huda. Berarti Ustadz Ridwan itu kasih berhenti. Kalau di media sosial langsung muncul. Dari tadi begitu duduk di tempat ini, saya langsung terlempar ke masa lalu, ke tahun 72, ketika saya masih berumur 7 tahun dan bukan ikhlas, dipaksa masuk pesantren sama bapak dan ibu. Karena beliau percaya betul kedua orang tua cinta itu pahit, kopi itu pahit, masih takut dengan pahitnya cinta. Bukankah kopi sempurna justru karena rasa pahitnya? Begitu juga dengan cinta. Nyambung tuh nanti jadi satu tulisan yang sangat sederhana, yang kemudian pernah nggak itu diajarkan oleh Rasul? Rasul itu laki-laki yang sangat mengagungkan perempuan. Bayangkan dengan Aisyah. Kalau Aisyah
membuatkan minuman, lalu kemudian Aisyah diminta untuk mendahului meminum dari tempat minum tersebut, Rasulullah juga akan meminumnya dengan cara meminum dari tempat tersebut dan mencari dari di mana bibir Aisyah melekat. Anda bayangkan betapa romantisnya Rasul, betapa dia mencintai istrinya, saking mencintainya ketika pulang dari perang, kan Aisyah akan menyambut dia dengan bahagia dan langsung membuatkan minuman. Dan ketika dibuatkan minuman, biasanya Rasul menyisakan supaya Aisyah juga minum. Tapi hari itu begitu sampai Rasul dikasih minuman, Rasul malah menghabiskan minuman itu, tidak disisakan sedikit pun. Sampai Aisyah kaget. Wow, kamu sudah lupa dengan saya, dengan kebiasaan kamu menyisakan minumanmu? Rasul tidak melakukan hal tersebut bukan tidak lupa, justru karena sangat cinta pada istrinya. Akhirnya Aisyah mencoba, kenapa ya Rasul sampai seperti itu ya? Akhirnya Aisyah sadar bahwa ternyata ketika membuat minuman, dia bukan memasukkan gula tapi memasukkan garam. Rasul tidak marah. Bayangkan sudah capek dari perang, dikasih minum bukannya yang manis tapi asin. Saking cintanya dia nggak mau Aisyah tahu itu, bahkan dia habiskan. Betapa romantisnya. Laki-laki begitu pulang minumannya salah, layangan putus. Hati-hati dengan seperti itu. Contohlah Rasul seperti itu. Betapa romantisnya Rasul kan? Bukannya. Ini betul-betul Rasul contohkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Rasul duduk, datang petani membawakan anggur, lalu kemudian Rasul menghabiskan anggur tersebut sehingga kemudian orang itu bahagia dan pulang. Dan sahabat bertanya kan, ya Rasul, bukannya kalau datang orang membawakan makanan, Rasul pasti membagikan kepada semuanya untuk makan bareng-bareng. Tapi kenapa kali ini Rasul menghabiskan? Karena anggur itu asam. Kalau sampai kalian makan dan kemudian berkomentar asam, kasihan yang sudah membawa capek-capek jauh-jauh itu. Biarkan dia bahagia sudah membawa anggur itu ke hadapan Rasulnya. Betapa cintanya Rasul pada umatnya, sampai semua yang pahit, semua yang kecut diserap oleh Rasul. Sampai ketika Rasul mau meninggal bertanya sebetapa sakitnya nyawa itu dicabut kan? Dan Rasul mengatakan apa? Biarkan saya yang sakit, tapi umat saya nggak boleh sakit. Itu Rasul. Kenapa itu nggak jadi sumber cerita kita? Kenapa rasa sakit Rasul demi umatnya itu tidak kita jadikan tulisan untuk kita sebarkan bahwa betapa Rasul itu mulianya karena hal-hal yang baik seperti ini. Itulah modal menulis. Baca cerita Rasul, jadikan tulisan, tarik ke kondisi saat ini. Jadi kalau kita mau bikin tulisan yang ilmiah, tetap tokohnya adalah Rasulullah. Kalau kita menjadikan fiksi, kita bisa menjadikan dia tokoh yang lain, entah itu Ahmad, entah itu Maman, entah itu siapapun. Kemudian nilai-nilai itu dimasukkan ke dalam cerita. Perbanyak membaca itu adalah modal awal menulis. Jadi kalau ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita sedang bercerita, cari nilainya, bikin catatan, karena begitu sampai di kepala, begitu ditulis, itu akan ada interaksi luar biasa. Jangan cuma diingat, masuk diingat kuping kita, masuk di kepala, catat lagi, karena begitu ditulis, yang ditulis itu akan masuk lagi ke kepala. Ini bolak-balik nih, hingga pasti kalian kalau mau menghafal dengan luar biasa, catat dia dengan tanganmu, jangan dengan gadget. Urat-urat ini akan menyambung ke kepala kamu. Apa yang kamu tulis di sini, Allah mengajarkan kita dengan apa katanya? Dalam Iqra, dalam surat, dengan kalam kan? Dengan penanya kan? Itu peristiwa-peristiwa yang gak akan bisa dirasakan oleh orang yang menggunakan gadgetnya, yang bisa hilang begitu saja. Tapi dengan penanya langsung, otot-otot yang ada di sini yang kamu tulis akan langsung sampai ke, mengalir sampai ke kepala kamu, dan kamu tidak akan bisa lupakan hal tersebut. Ini modal-modal pertama penulisan. Mulai rajin menulis sampai di rumah. Tadi yang saya sebutkan yang kalian ketawa-ketawa tersebut, bikin deh tulisan. Pasti bisa jadi. Dan cari persamaan.
Cari sinonim. Sinonim apa artinya? Lawan kata apa? Pernah dengar iklan buat anak? Kok coba-coba iklan minyak angin caplang? Itu kantor saya bikin cuma berapa huruf tuh? Buat anak kok coba-coba 4 huruf, 4 kata. Kantor saya hidup 12 tahun dibiayai oleh iklan ini. Setiap iklan itu muncul di televisi, setiap kita pasang iklan itu dimanapun, kantor saya dapat uang. Padahal cuma buat anak kok coba-coba. Sama aku dan kau suka kau. Urusan iklan yang hidup terus dari selama iklan ini ada. Penulis naskah seperti itu. Saya kalau bikin kalimat, selama kalimat itu dipakai, saya dibayar walaupun saya duduk. Pernah nonton Panasonic Award yang untuk mencari artis-artis terfavorit? Itu penciptanya saya. Diadakan, ditayangkan cuma tiap tahun acaranya, tapi saya dibayar oleh Panasonic setiap bulan karena menciptakan ide tersebut. Manusia ketika mampu menciptakan, dia akan hidup. Hanya 2 makhluk di muka bumi ini, bukan di muka bumi, hanya 2 zat yang tidak pernah meminta hak cipta. Allah, Rasulullah. Bayangkan kalau Rasulullah Al-Qur'annya dia minta hak ciptanya. Justru Allah memberikan berkah lewat karya cipta mulia yang dia sampaikan lewat malaikat, kemudian disebarkan oleh Rasulullah. Bayangkan saya Panasonic Award setiap tahun digaji oleh para Ahmad Gobel yang punya Panasonic karena menciptakan ide tersebut. Sama dengan buat anak kok coba-coba 4 huruf. Kita main sinonim deh. Orang bilang wow 4 huruf, 4 kata, gampang banget. Nggak gampang. Proses menulis itu nggak mudah, menemukan 4 itu nggak mungkin gampang. Kita bikin yang gampang dulu. Kita bicara sinonim ya. Sinonim artinya? Sinonimnya buat apa? Bikin. Ubah deh. Buat anak kok coba-coba jadi? Kok berhenti? Jangan senyum-senyum doang. Bayangkan nggak? Siapa bilang gampang? Kita udah bikin buat. Kita bilang sinonimnya bikin. Begitu jadi bikin, artinya sama nggak? Beda. Inilah kemampuan penulis yang sinonim pun belum tentu sama. Buat anak kok coba-coba, tiba-tiba jadi bikin anak kok coba-coba. Udah salah. Berarti kenapa sampai bisa 4 kalimat ini ketemu? Pertama, ikro. R pertama dalam modal penulis, read, banyakin baca. Jadi ketika datang iklan nih, bikinin iklan dong kayak gini Kang Maman. Teman-teman akan rapat, ini tentang apa ya? Tentang minyak kayu putih untuk anak. Nggak mungkin orang tua kalau anaknya sakit datang ke toko obat, datang kemana, cari obat dong. Yang biasa aja, yang murah buat anak saya. Kok cari obat coba-coba? Nggak akan mungkin. Nggak mungkin kan ya cari obat yang murah, kasih minum, ntar kalau mati kita ganti obatnya. Nggak ada orang tua yang coba-coba ngasih obat ke anaknya. Ntar kalau tambah sakit baru kita cari yang mahal. Pasti dia cari yang terbaik buat anaknya supaya anaknya sembuh. Sehingga muncul hasil baca, oh kalau orang tua kasih obat ke anak pasti obat yang pasti-pasti aja. Tidak akan coba-coba. Mulai itu ketemu kata coba-coba ketemu. Tidak boleh coba-coba. Coba kata buatnya kita pakai bikin, akan salah lagi kan? Jadi yang pertama adalah perbanyak baca, cari kosakata yang tepat, yang mudah di telinga. Aku dan kau suka denko, buat anak kau coba-coba. Ada yang lebih murah, lebih sedikit nggak kalimatnya di iklan? Ada yang tahu nggak kalimatnya di iklan yang juga pernah saya bikin? Kantor saya bikin, bukan saya tim. Ada sederhana. Ada yang ingat iklan masuk angin? Wes. Apa hurufnya tuh? Itu orang Jawa loh, bahasa Jawa. Wes, bablas angine. Tapi orang Sunda, orang Makassar, orang manapun ingat. Karena ear catching dan eye catching, mudah di telinga. Nggak ada kan artinya wes, orang Jawa wes artinya apa?
Gak ada kan artinya? Bunyi, seolah-olah itu bunyi angin. Bablas anginnya, hilang anginnya. Bayangin nggak? Orang Sunda, orang apa gak nanya. Pokoknya obat masuk angin, wes, bablas anginnya. Satu lagi, orang pinter minum tolak angin. Berarti yang gak minum tolak angin orang mau nggak disebut bodoh? Berarti kalau masuk angin minum? Itu logika sederhana orang bikin iklan. Ada nggak yang kalimatnya sedikit? Kalau Anda ikro, pasti dapat. Di luar negeri ada anak umur belasan tahun, sampai hari ini hidupnya aman, damai, kaya raya. Hanya karena menemukan apa? Menemukan kode. Siapa yang tahu sepatu Nike? Oke. Kalau kamu ujian dan benar, sama guru dikasih tanda checklist konten gini kan, kalau salah silang. Anak itu cuma menemukan bahwa kalau benar begini. Begitu ada yang minta dibikinin iklan sepatu yang benar, Nike, yang lain nggak benar. Akhirnya Nike terkenal di seluruh dunia kan. Nike, gajinya naik terus. Anda bayangkan nggak? Adik-adik bayangkan nggak kalau kita ikro, hal yang sederhana pun bisa jadi rezeki. Nggak ada yang mikirin, oh ternyata tanda ini tanda benar ya. Coba bayangkan, kalau di jalan raya ada tanda begini, apa artinya? Putar balik. Mobil aja bisa putar balik, masa cinta nggak bisa putar balik? Jadi mantan pun bisa menjadi pasangan hidup kita. Jangan lirik-lirikan. Kalau lirik-lirikan ya. Ini ide nih, ini cuma saya bicara yang sederhana-sederhana. Jadi adik-adik sekalian, setelah kita read untuk modal menulis yang kedua, yang kedua apa? Tadi read itu read, ikro, baca, buku. Cuma 4 huruf kan? Masa 4 huruf aja nggak bisa? Read, baca, ikro, buku. Pakai modal itu hanya 4 huruf, luar biasa hasilnya. Setelah itu nanti riset kecil-kecilan aja. Riset itu coba ditanya orang sekeliling, misalnya kalau kamu sakit minum apa? Berapa orang akan ngecek ke riset? Kenapa orang menderita COVID? Pasti hasil riset. Karena adanya virus 19 itu, COVID-19 itu yang kemudian sekarang menjadi Omicron tersebut dan lain sebagainya. Nggak mungkin temukan tanpa riset kan? Kita juga bisa bikin yang kecil-kecilan riset. Siapa yang hari ini tidak rindu kepada orang tuanya? Nggak ada kan? Tapi saya mau bikin riset sederhana. Di sini boleh pegang handphone nggak? Alhamdulillah. Pegang handphonenya kapan? Kalau dijenguk, kalau hari Minggu. Itu luar biasa. Kenapa itu penting? Anak-anak hari ini di Indonesia rata-rata pegang handphone 8 jam sehari. Apa akibatnya? Radiasi, ketergantungan. Kapan-kapan ajak minta Ustadz Ridwan datang ke rumah sakit jiwa di Bandung. Iya, kapan-kapan datang ke sana, lihat pasien rumah sakit jiwa di Bandung paling banyak siapa? Anak-anak. Kenapa? Ketergantungan handphone. Kalau nggak ada handphone, seolah-olah hidupnya selesai. Kalau handphone ketinggalan, langsung panik, langsung kaget, langsung takut. Bayangkan nggak? Lebih dari Tuhannya. Sedari kecil ketergantungannya sudah handphone. Tuhan pengganti Tuhan hari ini adalah handphone. Pegang handphonenya rata-rata 8 jam. Sementara di luar negeri itu riset mengatakan siapa yang pegang handphone lebih dari 3 jam sehari kemungkinan terkena penyakit FOMO, fear of missing out. Dia merasa ada yang hilang kalau dia tidak pegang handphone. Karena dengan handphone dia punya WA group. Kalau sehari aja nggak buka handphone takut. WA saya ada yang baca nggak ya? Twitter saya dibaca orang nggak ya? Kalau nggak dibaca langsung stres. Apa salah saya ya?
langsung klik bait jadi viral, tujuannya untuk jadi terkenal. Kalau nggak terkenal sakit hati. Kalau nggak jadi Sultan, nggak jadi Atta Halilintar, nggak jadi Raffi Ahmad, wow saya nggak bisa kaya lagi. Tergantungnya seperti itu, langsung jadi sakit jiwa. Itu risiko tertinggi. Risiko yang kedua apa? Mereka betul-betul menuhankan handphonenya. Handphone mati, masih bisa dicas kan? Ibu bapakmu meninggal bisa dicas kan? Tapi kenapa kamu kalau pegang handphone bisa 8 jam? Tapi kalau pegang tangan ibu 1 menit, 2 menit aja udah merasa kelamaannya. Anak-anak sekarang begitu pegang handphone, nelpon pacarnya bisa 1 jam, nelpon ibunya 2 menit, udah ya mak, udah ya mak, udah ya. Ntar sibuk nih, coba telepon pasangannya. Berubah kan gaya hidup. Tapi kalau butuh pulsa, merayu bapak ibunya bisa 2 jam. Tapi kalau sudah dapat pulsa, 1 menit selesai. Cara hidup yang berubah. Alhamdulillah di sini diajarkan untuk tidak tergantung kepada handphone. Read dan research menjadi penting. Yang ketiga, nanti belajar tentang reliabilitas. Harus tepat betul. Nulis namanya Ustadz Ridwan Syah gimana? RIDWAN atau SYACH? Kenapa Atta Larik Syah pakai SYACH ya? Tergantung kan. Menulis Syah saja nggak boleh salah kan. Ridwan Syah dan Atta Larik Syah saja sudah beda. Kalau semua disamakan berarti tidak reliable, tidak tepat nulisnya. Siapa di sini yang namanya seperti anak saya, Khairun Nisa? Ada kan? Khairun Nisanya gimana nulisnya? Apa? K. No. Sementara anak saya C H A I, Khairun Nisa. Bayangin kan? Menulis husnul khotimah gimana? Huruf Arabnya apa? Yang depannya. Apa bedanya KHU husnul khotimah pakai KH dengan husnul khotimah pakai CH? Nanti nanya ke Ustaz. Bayangkan kan? Nulis saja nanti artinya bisa berubah ya Ustaz ya. Padahal itu Islam ngajarin 26 huruf kita, salah nyebut bisa salah arti. Bayangkan kalau itu orang Sunda yang huruf Z-nya jadi J. Siapa yang Sunda di sini? Tuh. Hari ini pembagian ijazah padahal ijazah gitu kan. Ya kan orang Sunda huruf Z jadi gitu kan. Jadi J kan. Benar gak? Coba kalau ngaji huruf Z jadi J. Iza aja jadi Ija aja. Nah, udah salah kan? Seorang penulis harus mampu membedakan itu. Mana huruf Z, J, waduh dalam Islam 26 hurufnya itu 26 huruf atau berapa? Dari alif sampai ada berapa? Cara menyebutnya dari kerongkongan paling depan ke belakang diajarin betul kan? Nggak ada pelajaran bahasa di tempat lain yang kerongkongan itu dimanfaatkan betul dan maknanya beda. Bahasa Inggris gampang banget, ABCD-nya, apalagi bahasa Indonesia kan sesuai bunyi kan. Jangan bayangkan Spanyol ya. Spanyol tuh huruf J dibaca H. Jadi kalau orang Spanyol membaca huruf J itu pasti H. Jadi Julio dibaca Julio. Bayangkan nggak kalau pelawak dibaca Hahi, Hahami, Harha. Padahal Haji, Jajami, Harja. Nah, kuping harus ditulis betul untuk nggak boleh salah. Ayo Hahi, Hahami, Harha lagi. Padahal Haji, Jajami, Harja. Nah, seorang penulis harus hati-hati betul. Ini yang ngomong orang mana nih? Sehingga kalau kita mendengar orang ngomong, kita harus tahu betul latar belakang dia untuk kita tulis.
nggak boleh salah. Itu disebut dalam teknik penulisan reliabilitas. Tidak boleh ada salah sedikit pun. Nulis Soeharto presiden pertama kita kan bukan SU kan? Soeharto. Zaman dulu ada pemain bulu tangkis kita namanya Cun Cun, orang Cirebon. Nulis namanya gimana? TJUN, TJUN. Anak sekarang kalau baca Tejun Tejun. Padahal Cun Cun itu ejaan yang belum disempurnakan. Dia masih pakai ejaan Van Ofuisen. Iya, itu T ketemu J bacanya J. Tapi karena dia tulisannya seperti itu, nah kalau teman namanya Hoirun Nisa kita salah nulis, ya nggak mungkin. Nanti nasibnya seperti saya. Saya lahir di Makassar, orang tua saya kasih nama M. Suherman, itu artinya Muhammad Suherman. Semua orang Makassar yang Islam itu pasti ada M titiknya, itu berarti Muhammad. Pindah ke Sumedang, gurunya kreatif, waktu pembagian ijazah dipanggil Maman Suherman. Ya, saya diam. Gurunya kreatif mengira M itu pasti Maman, karena semua orang Sunda namanya berulang-ulang kan, Cecep Gorbacem. Itu kan. Coba siapa yang namanya orang Sunda? Nah, iya kan? Us-us. Ada 5 teman saya bersaudara. Ada 5 teman saya bersaudara. Namanya semua sama. Yang pertama Dahlia. Yang pertama Dahlia, yang kedua AA, yang ketiga II, yang keempat UU, yang kelima OO. Yang keempat siapa? Dia 5 bersaudara. Dahlia punya 5 saudara. Dahlia bersaudara 5 orang. Ada AA, ada II, ada UU, ada OO. Yang keempat siapa? Ah, pintar Dahlia. Yang nyebut pasti salah. Mentang-mentang namanya Sunda langsung AAIIUU loncat dong jadi OO. Ada yang mau dikasih nama huruf yang keempat tadi? Nah, hati-hati dengan R yang keempat, reliabilitas. Itu modal keempat. Modal kelima nanti R yang kelima right. Ada yang bilang right itu menulis, tapi right itu juga bisa RIGHT, menulislah yang benar. Ini ajaran Islam betul. Menulis bukan cuma sekedar menulis, tapi yang benar. Dan yang benar dalam Islam itu wal asli, yang terakhir apa? Bahwa orang Islam itu tidak cukup dengan beriman dan beramal saleh, tapi watawasau. Bayangin nggak, Islam ngajarin sempurna betul bahwa yang benar itu pun sebagai Islam yang benar tidak cukup beriman dan beramal saleh, tapi kamu harus jadi rahmatan lil alamin yang saling mengingatkan.